Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record. Membaca Hmm. berita di balik berita masih terus bersama kami. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, Dan kita kayaknya akan membicarakan sesuatu yang penting nih Mas Hersu ya. serius ya. Yang sudah terjadi sebetulnya jadi tanda tanya kita belakangan ini. Apa sih yang dimaksud Pak Prabowo dengan ada orang terdekat begitu yang melakukan penyelewengan, tapi dia tetap memerintahkan supaya orang itu Mm, ditindak begitu sesuai dengan apa yang dia lakukan begitu. mm, Dan mungkin teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin sepekan yang lalu ya, Pak mm, Prabowo kan meresmikan Museum Arsinah itu di Jawa Timur dan di situ dia mengatakan bahwa kepala BPKP mm. itu tergopoh-gopoh gitu kurang lebih ya, Gemetar disebutnya. gemetar melaporkan tentang orang terdekatnya lah, salah satu orang terdekatnya ini melakukan penyelewengan. Jadi rupanya seperti itu ya, mungkin karena yang orang tersebut selain dekat juga bukan orang sipil, tapi Jenderal Bintang 3 Mas Hersu. Dan Itu bukan mungkin yang menjadi bukan masalah. hanya Dan dia adalah mm, anggota ditengarai sebagai anggota tim Mawar, yaitu anak buah Prabowo ketika dia memimpin Kopassus dulu. iya, bukan ditengarain, dia memang anggota tim Mawar, Mbak, kan gitu ya. Kan. Betul. Nah, Mhm. tapi tentu saja Mhm. ini kita mesti mengapresiasi ya apa Ya. yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini kalau kan belum resmi dicopot ya Mbak. Mhm. Ini kelihatannya soal pencopotan Dirjen Bea Cukai maksud Mbak Agi kan dia Letnan Jenderal Jaka Budi Utama itu ya. Kelihatannya tinggal soal waktu ya Mbak Agi kalau melihat apa fakta-fakta di persidangan dan juga pernyataan dari Pak Prabowo gitu ya. Iya, belum Mas Irsu, bahkan dia juga eh, jadi tersangka juga belum. Ini kan merupakan fakta persidangan, hasil pemeriksaan Hmm, dari para tersangka yang kemudian menjadi terdakwa. hmm, Yang ironisnya, Mas Irsu, hmm, pengadilan tipikor itu ketika ini terjadi, hmm, itu terjadi pada terjadi pada tanggal 20 Maret 20 Mei 2026 kemarin, yaitu Hari Kebangkitan Nasional, di mana pada hari yang sama tersebut Prabowo memberikan pidato di depan, dan di situ kan Prabowo mengatakan langsung di depan eh, banyak orang, di hadapan para pejabat begitu, bahwa silahkan kepada Menteri Keuangan untuk mencopot Dirjen Bea Cukai seandainya dia tidak mampu. Itu langsung menjadi konfirmasi bahwa oh ternyata yang dimaksud adalah ya. Dirjen Bea dan Cukai, yaitu Jaka Budi Utama. Hmm, Dan pada hari yang sama seperti tadi kita sebutkan, ternyata berlangsung pengadilan di Tipikor. Di hmm, situ hmm, terungkap bahwa yang bersangkutan, ini menurut dakwaan dari jaksa, itu menerima 213.000 dolar Singapura, atau kalau kita kurskan dengan kurs saat ini itu sekitar 2 2.950.000.000, kurang lebih begitu. Ya, padahal ini kan ya Pak Jaka Budi Utama ini Letnan Jenderal nih ya. Tadinya kan ketika diharapkan masuk ke Bea Cukai itu tentu sebagai jenderal orang dekat kepercayaan Pak Prabowo dia akan bersih-bersih dan tentu ini harapannya Pak Mhm. Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara lah. Ya kan karena situasi kan sekarang APB fiskal kita Betul. yang Mhm. sedang bawa belur dan kalau kemudian orang kepercayaan seperti itu kan jadi berat dan kita tahu Pak Prabowo ketika menunjuk Pak Jaka Budi Utama ini mempertaruhkan reputasinya karena waktu itu kecaman banyak sekali terhadap Pak Prabowo ya lah kok masukin militer lagi di situ gitu dan ini kemudian orang dekatnya nggak punya track record dan sebagainya jadi wajar kalau kemudian Pak Prabowo merasa Pak Prabowo sangat marah dia Mbak Agi ya dan sebenarnya sinyal itu seperti yang kata Mbak Agi tadi Iya, bisa disampaikan ketika ketika di peresmian Museum Marsina ya Mbak Agi sudah pernah disampaikan itu ya. betul di Nganjuk ya. Mhm. Oke, coba Betul. kita, Jadi kita dengar dulu, Mbak Gi. coba Kita kita dengar dulu putar ya. ya. Ya, kita putar Mhm. dulu pernyataan Pak Prabowo. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya,
Badan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah. Datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba ya, apa itu di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya, ada apa? Ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Ya, saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang, ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Enggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan, apa yang harus saya buat? Nanti geremeng-geremeng, sakit hati, ya kan? Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah. Kamu urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan. Iya, gimana nggak gemetar Pak BPKP, Pak Muhammad Ateh ini kan orang dekatnya Pak Prabowo, jenderal lagi gitu ya, melaporkan itu ya, pasti dia gemetar, nggak ada yang berani. Iya, ini Ya. berat Mas Hersu ya, berat ini buat Prabowo. Ya, ya. Jadi ya, dan dia tadi kan terlihat dia terheran-heran bagaimana orang yang pernah dekat dengan dia menyelewengkan uang rakyat. Padahal dia sudah memberi kehormatan dan jabatan begitu. Dan dalam hal ini seperti kata Mas Hersu, Prabowo sudah pasang badan. Karena kita tahu ketika Jaka Budi Utama ini diangkat, militer, bintang 3, mantan Kopassus, Timawar pula begitu Timawar, ya. Dan ya. anak buah menjadi Dirjen Bea dan Cukai, mungkin karena memang korupsi di Bea Cukai ini kan memang luar biasa ya, 11-12 dengan korupsi yang terjadi di pajak, banyak sekali kasus di sana. Jadi mungkin dengan adanya militer di sana yang memimpin akan menjadi disiplin, orang menjadi takut, lebih waspada, mereka yang biasa melakukan korupsi jadi berkurang apa dan sebagainya. Tapi ternyata malah justru Jaka Budi Utama ini yang kemudian terungkap di pengadilan dan juga
ini kan sudah menjadi fakta pengadilan berarti kan ya Mas Hersу. Ya, Walaupun dia yang bersaksi pengadilan masih masih takut untuk menyebutkan namanya, tapi jaksa pastilah. mengatakan sudah mendapatkan barang buktinya begitu. Ya, ya ini saya kira Ya. Pak memang, memang jelas pertaruhan buat Pak Prabowo ya soal yang seperti ini. Tapi ini tentu kita mesti apresiasi kalau kemudian Pak Prabowo menyatakan seperti tadi ya, ya kalau orang sudah diberi kehormatan, diberi jabatan dan sebagainya, malah Mhm. ikut menilap uang negara. Kalau ya memang kalau dalam ini harusnya dia dihukum jauh lebih berat gitu bahkan dibandingkan dengan orang-orang lain karena ini menyangkut nama presiden, reputasi presiden gitu ya. Betul. Ya. Dan nanti nanti Iya. kita bahas sedikit, tapi saya ingin memberikan juga perspektif sebenarnya, Iya. tapi nggak terlalu heboh juga. Ada juga loh orang dekat yang Pak Prabowo yang sebenarnya sudah dipecat duluan, tapi nggak ada kasus, Mhm. tidak berlanjut di kasus hukum, yakni Direktur Mhm. apa namanya Mbak, Agrinas Palma ya. Itu adalah Letnan Mhm. Jenderal TNI Agus Sutomo yang kemudian dinaikkan pangkatnya setingkat oleh Pak Prabowo menjadi jenderal. Dia mantan Darjen Kopassus. Ingat waktu peristiwa Cebongan yang pada waktu itu Betul. ya di Mhm. Kartosuro ada grup 2 yang pada Mhm. waktu itu menyerbu LP dan kemudian Mhm. ditangkap kan waktu itu Darjen Kopassusnya Pak Agus Sutomo. Yang Iya. menjadi dan grup-grupnya pada waktu itu Pak Maruli baru letkol, tapi dia baru Mhm. berapa hari di situ sebenarnya. Jadi itu ya dia mungkin tidak bisa langsung dipersalahkan. Dia pasang badan dan kita tahu Pak Agus Sutomo ini orang dekatnya Pak Prabowo juga, tapi kemudian di Sangat ya, dekat, ya, betul. ya Mhm. dicopot juga oleh Pak Prabowo. Saya melihat ada statusnya Said Didu pada bulan Juli tahun 2025 kalau tidak salah, yang dia tak tahu apa kenapa dia dicopot gitu, tapi lebih baik nggak dia buka dan sebagainya. Kelihatannya juga berkaitan dengan kasus-kasus penyelewengan jabatan begitu langsung dicopot. Jadi Pak Jaka Budi Utama ini bukan orang yang pertama, orang dekatnya Pak Prabowo yang dicopot karena melakukan Mhm. bahkan tapi kalau kasusnya Pak Jaka Utama ini kelihatan, kalau saya dengar waktu itu sekitar KKN lah kalau yang pada kasusnya Pak Agus Sutomo. Kalau yang kasus ini jelas kasusnya korupsi kan, menerima gratifikasi, dan saya kira kalau itu Pak Prabowo nggak mengambil tindakan tegas, wah pasti itu rusak betul nama Pak Prabowo dan akan menghilangkan kepercayaan orang. Jadi Pak Prabowo akan disebut omon-omon kalau katanya kan gitu, akan kejar sampai Betul. Antartika. Kan banyak kemudian ada yang Mhm. menyatakan nggak usah ke Antartika Pak Prabowo. Kalau ya, kalau ekonom dari para Madinah Wijayanto Samirin menyebutkan sekarang korupsinya antar kita. Jadi gitu ya. Jadi ya sikat betul gitu kalau ada yang terjadi itu ya Mbak Ki. Iya, iya, luar biasa sekali. Sebenarnya sedih ya melihat Pak Prabowo tadi dia mengatakan saya geleng-geleng kepala, sedih saya dapat laporan apa namanya orang nyeleweng. Jadi dia mengatakan bahwa orang yang saya bina, orang saya beri kehormatan, diberi jabatan penting. Begitu dia menjabat, dia menyeleweng, nyuri orang rakyat, nyuri uang rakyat apa yang harus saya lakukan. Dan ternyata dalam hal ini kita perlu memberikan apresiasi ya kepada Pak Prabowo karena seperti Agus Sutomo juga Jaka Budi Utama ini adalah orang yang nggak kaleng-kaleng puluhan tahun Ya. Pak Prabowo itu kenal mereka dan juga dekat begitu. Dia juga Sama-sama mengatakan orang komando Mbak. Gerindra Korps komando. betul, Ya. iya, Dan kan kita, mhm. kita tahu kan esprit de corps mereka itu kan sangat kuat ya. Kopassus itu Iya, kan. betul. Mhm. Ya, Ya. dia juga mengatakan di Prabowo, Mas Irsu, saya sedih di ujung puncak karir yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya. Iya, Hmm. Iya ini sudah, sih. iya sudah seusia, kan ini sudah masa pensiun, sudah mendapatkan banyak jabatan. Hmm. Tapi saya katakan jamuan saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau Pak Ateh. Jadi gimana yang tadi kita dengarkan, Mas Irsu, kalau kita mendengarkan itu kita jadi tahu sebetulnya walaupun dia orang yang dekat dengan Prabowo, Hmm. kalau memang terbukti dan memang ada buktinya, itu bisa langsung disikat. Hmm. Ya seperti inilah contohnya. Hmm. Sesudah di tanggal 20 Mei pada Hari Kebangkitan Nasional di hadapan paripurna DPR itu, esok harinya langsung Purbaya ini kan bertemu dengan Prabowo Hmm. di istana begitu Mas itu, dan tentu saja dikejar oleh wartawan. Wartawan juga memperhatikan ini karena pada hari yang sama ada sidang di Tipikor begitu, di pengadilan Tipikor, dan menanyakan
Jadi bagaimana? Dan Purbaya jadinya tenang sepertinya. Ya kalau Pak Prabowo yang memerintahkan, ya saya akan laksanakan gitu. Mencopot Dirjen Bea dan Cukai kalau memang dia terbukti bersalah begitu ya. Dan saya masih ingat Mas Irsu wawancara cukup panjang ketika itu ya, atau semacam jumpa pers lah. Di situ juga ada Jaka Budi Utama dan lainnya pada akhir tahun 2025. Di situ Purbaya salah satunya sepertinya merasa tenang gitu karena Dirjen dari Bea Cukai itu adalah bintang 3 begitu. Dan dia mengatakan ya bawahan saya itu adalah jenderal bintang 3. Jadi tentunya dia akan melakukan semuanya dengan tegas gitu, dengan baik. Nah, ternyata jawabannya seperti ini. Saya rasa juga iya, ya kalau tidak mendapatkan penguatan dari Prabowo seperti ini, mungkin juga bingung Mas Hersu. Masalahnya ini kawan dekat dari bos gue gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah mendapatkan petunjuk dari Prabowo ini, saya rasa kita berharap ya agar karena Jaka Budi Utama ini sampai sekarang belum menjadi tersangka, juga belum apalagi menjadi terdakwa begitu. Tapi dengan fakta persidangan yang kemudian muncul, kita berharap bahwa itu akan berlanjut, tidak hanya sekedar perintah Prabowo seperti ini. Coba kita lihat ya, karena kita tidak memiliki rekamannya yang persidangan di Tipikor. Saya baca ini dari CNN, Mas Hersu. Jadi pada saat itu Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Dirjen Bea dan Cukai, namanya itu Orlando Hamunangan, mengatakan bahwa bos Blu-ray Kargo John Field menyerahkan tiga amplop saat berkunjung ke kantornya. Nah, dia mengatakan amplop yang kedua dan amplop yang ketiga itu dia tahu, Mas Hersu. Jadi penyerahan itu terjadi pada saat pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 22 Juli 2025. Sudah cukup lama sebetulnya. Nah, Orlando menyebut saat itu sosok perempuan bernama Sri Pangastuti atau Tuti mendatangi kantor dengan membawa 3 amplop tersebut. Dan dari ketiga amplop itu dia mengetahui bahwa ada kode nomor 2 itu untuk Rizal, ini salah satu pejabat Bea Cukai, dan kode nomor 3 untuk Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sis Prian Subiaksono. Nah, nomor 1 saya tidak tahu Pak, nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu. Ini Orlando rupanya masih takut ya untuk menyebutkan siapa yang nomor 1. Jadi di persidangan pun dia mengatakan demikian. Tapi kemudian jaksa ini justru yang mengungkap, Mas Hersu. Dia mengungkap, dia menampilkan data sampling amplop yang diterima masing-masing Bea Cukai di tabel itu sudah ada, rupanya sudah ada nama-namanya. Misalnya nomor 1 tulisannya DIR, nomor 2 BR, nomor 3 SIS, dan selanjutnya. Nah, kata jaksa, majelis ini kami tampilkan foto tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu. Dan kemudian untuk amplop kode 1 merupakan milik Jaka Budi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Jaksa juga menyebut penyerahan di bulan Agustus itu total uang yang diterima Jaka mencapai 200.000 lebih dolar Singapura itu tadi. Bulan Agustus tahun 2025 ya Mbak Agi? 25, betul. Gila, padahal dia diangkat itu tanggal 23 Mei loh Mbak Agi. 23 Mei 2025 dia diangkatnya Mbak Agi. Jadi Mei. 3 bulan ya? Iya. 3 bulan menjabat. Parah banget. Parah. Coba Mas Hersu, kita untuk jadi Blu-ray ini adalah sebuah perusahaan kargo ya, dan ini perusahaan yang cukup terkenal. Nah, kasusnya ini supaya Blu-ray ini kan memasukkan barang-barang KW. Begitu. Nah, supaya tidak melalui inspeksi pemeriksaan apa dan sebagainya, dan kemudian juga lolos masuknya ke jalur hijau yang artinya tidak diperiksa begitu, dia kemudian menyuap para pejabat ini supaya dilakukan hal tersebut. Dan lebih parahnya lagi, saya melihat dari akun Kasuspedia ya, ini cukup bagus nih liputannya. Kita mungkin putar ini, kita roll ya. Di situ disebutkan bahwa sampai ada mereka membuat semacam safe house, jadi untuk mengamankan barang-barang itu dan sebagainya. Jadi ini rapi, Mas Hersu, cukup rapi. Dari tahapan ke tahapan, ketika itu barang mulai datang sudah dikondisikan seperti apa, ini nanti masuk jalur hijau bukan jalur merah apa dan sebagainya, ini rapi. Coba kita lihat ini hasil apa namanya dari Kasuspedia. Bayangin, barang impor palsu alias KW bisa masuk ke Indonesia tanpa diperiksa. Dan yang bikin heboh, modus ini melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan perusahaan logistik ternama, Blu-ray Kargo. Bahkan ada ruang aman yang disiapkan untuk menyimpan uang dan barang ilegal. Inilah kisah suap dan gratifikasi di balik pintu Bea Cukai.
Kasus ini terbongkar setelah KPK menduga Blu-ray Cargo berkomplot dengan pejabat Ditjen Bea Cukai untuk meloloskan barang-barang impor tanpa pemeriksaan. Pada Oktober 2025, terjadi pemufakatan jahat antara pemilik dan petinggi Blu-ray Cargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai untuk mengatur jalur masuk barang. Seharusnya, jalur impor dibagi dua, yaitu merah untuk diperiksa fisik dan hijau tanpa pemeriksaan. Namun oknum Bea Cukai mengubah parameter jalur merah sehingga barang KW bisa lolos tanpa dicek. Selama Desember 2025 hingga Februari 2026, terjadi beberapa pertemuan dan penyerahan uang dari Blu-ray Cargo kepada pejabat Bea Cukai. Lebih dramatisnya, para oknum ini menyiapkan rumah aman atau safe house untuk menyimpan uang dan barang ilegal. Rumah ini sengaja disewa, lokasi dan pemiliknya tengah didalami KPK. OTT KPK ini dilakukan pada 4 Februari 2026. Salah satu yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah DCBJ Sumatera Bagian Barat, Rizal. Dari 17 orang yang diamankan, 6 ditetapkan tersangka, termasuk pejabat Bea Cukai dan pimpinan Blu-ray Cargo, yaitu John Field, Andri, dan Dedi Kurniawan. John Field bahkan sempat kabur, tapi telah menyerahkan diri pada 7 Februari dini hari. Setelah diperiksa, KPK langsung menahan John untuk 20 hari pertama. Dari kasus ini kita bisa melihat, karena nyatanya di balik pintu Bea Cukai, transparansi dan integritas menjadi taruhan. Iya, Ya. gila. Jadi ini otaknya yang benar sejak awal mikirnya udah ini duit gede nih gua di tempat di sini nih kan begitu, padahal kan misinya dari Pak Prabowo menunjuk dia untuk menjadi Dirjen Bea Cukai itu dia harus melakukan pembersihan, karena kita tahu bahwa salah satu persoalan kan pemerintah itu ingin meningkatkan pendapatannya baik dari pajak maupun dari cukai, kan begitu ya Mbak Agi. Dan andalan pemerintah itu kan cuma dua, pendapatan pemerintah itu satu dari pajak dan kemudian dari pendapatan lainnya termasuk juga cukai itu, kan begitu. Dan kalau Badan Bea Cukai ini kan selama ini ditengarai sebagai suatu institusi yang memang bobrok banget gitu ya. Diharapkan kan dengan adanya Jenderal Kopassus lagi itu orang kepercayaannya Pak Prabowo, sebenarnya padahal ini selingan dikit ya. Ini kan saya banyak mendengar cerita tentang Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini kalau nggak punya duit ngomong sama Pak Prabowo pasti dikasih, Mbak Agi. Kan gitu. Tadi Mbak Agi Pasti. selingan dikit nih ya supaya orang bisa memahami itu. Kan tadi Mbak Agi cerita bagaimana Pak Prabowo berpikir tentang anak dan istrinya dari si pejabat yang kayaknya bakal dicopot sama dia. Ini kan cerita dulu Pak Prabowo kalau marah kepada anak buahnya, tentara itu gampar tuh biasa. Orang ini salah memahami ya. Di tentara kan memang harus keras dan seperti ya. Digampar itu biasa anak buah kalau digampar dan sebagainya. Kalau di tentara, saya anak tentara, saya ngerti, mertua saya tentara, saya paham yang tradisi semacam itu. Tapi katanya kalau istri-istrinya anak buahnya Pak Prabowo digampar oleh Pak Prabowo, komandannya, suaminya digampar oleh Pak Prabowo, semakin bonyok dia, semakin senang istrinya katanya gitu. Karena apa? Karena nggak lama kemudian akan datang utusan Pak Prabowo bawa 2 amplop yang lebih gede gitu loh, Mbak. Jadi saya bisa membayangkan hancur itu. Amplop tebel. Iya gitu. Betapa hancurnya itu Pak Prabowo di situ gitu. Ya oke, silakan lanjutkan. Iya. Jadi ya, ini untuk pukulan memahami telak itu ya. betul bagi Ya. Pak Prabowo. Iya. Hmm. Iya, satu lagi Mas Herso, ini yang cukup mengherankan ya. Ini saya baca profilnya saja ya. Jadi Letnan Jaka mungkin orang baru di lingkungan Kemenkyu, tapi namanya cukup dikenal luas di dunia militer. Sebelum menjabat sebagai sekretaris utama BIN, Letnan Jaka yang merupakan mantan anggota Tim Mawar menduduki sejumlah jabatan strategis di militer. Tapi selain militer juga dia menduduki banyak jabatan sipil ya. Coba kita lihat, kalau di militernya sebagai Komandan Batalion Infanteri 115 Macan Lauser, kemudian Komandan Kodim di Bontang, Komandan Korem di Teguh Umar begitu ya, di Aceh, Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat, kemudian Wakil Asisten Pengamanan Kasat, Kepala Staf Kodam Tanjung Pura, dan kemudian jabatan sipilnya, jabatan sesudah itu sudah pensiun ya. Ini Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam tahun 2021 sampai 2023. Penasehat ahli tingkat 3 bidang ekonomi keuangan dan perdagangan Panglima TNI tahun 2023. Staf khusus Panglima TNI tahun 2023. Penasehat ahli tingkat 3 bidang sosial budaya, hukum HAM dan narkoba Panglima TNI tahun 2023. Asisten intelijen Panglima TNI ini tahun 2023 sampai 2024. Kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Luar biasa loh. Inspektur Jenderal Mas Herso ini menangani kasus-kasus ini tahun 2024 sampai 2024. Iya, betul. Ya, Inspektur Jenderal itu awasi penyelewengan bagi gitu loh.
Betul. Hmm. Iya, penyelewengan itu dilaporkan kepada Inspektur Jenderal begitu ya, kepada Inspektorat Jenderal, kemudian dia yang menangani. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara atau BIN Oktober 2024 sampai Mei 2025. Nah, Mei itu kemudian dia menjadi Dirjen Bea Cukai Kemenkyu. Jadi, walaupun dia sudah pensiun pun, ini jabatannya sesudah itu nggak main-main begitu ya. Tapi ternyata setelah menjadi Dirjen Bea dan Cukai hanya dalam waktu 3 bulan saja ini sudah terkuak begitu permainannya. Hmm. Ini sangat 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 apa ya, melempar apa ke muka Pak Prabowo. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mas Hersut. Ya. Mari kita tunggu apa langkah yang dilakukan. Tapi kalau dari pernyataan Pak Prabowo bahwa ya yang ketika dilapor ya oleh Kepala BPKP silakan ditindak gitu aja, ya berarti kan sebenarnya udah ada green light dari Pak Prabowo dong gitu ya. Go ahead kan gitu kira-kira gitu ya. Terus sikat aja deh. Betul. Kita kira Betul. begitu ya. Jadi Mhm. ya ini kalau menurut Iya. saya tinggal soal waktu Mhm. aja berarti Mbak Agi. Iya. Nah, Mhm. ini Pak Iya Prabowo ya, sementara sampai sekarang belum ada belum pernyataan ya ada, belum ada. dari Jaka Budi Utama, tapi dari Bea Cukainya sendiri sudah menyatakan Mas Hersut ya, mereka mengikuti apa proses hukum yang ada saja begitu. Ya memang harus demikian. Tapi kan proses persidangan tadi ya, itu fakta persidangan yang menyebutkan dia bersalah tadi ya Mbak Agi ya. Mhm. Ya. Nah, Betul. saya kira Mhm. gini, kalau Betul. menurut Mhm. saya ini kalau dari perspektif kita ya Mbak sebagai wartawan dari sisi komunikasi politiknya, Mhm. justru sebenarnya Mhm. ini bagus buat Pak Prabowo. Kalau kemudian Pak Prabowo menunjukkan langkah itu, karena itu Iya. bisa menjadi satu pesan kepada Mhm. publik bahwa Pak Prabowo nggak seperti yang selama ini citra orang dibilang bahwa itu kalau orang dekatnya dilindungi, nggak, ada orangnya sikat. Tapi kepada orang lain, para pejabat lain yang lu jauh dari, yang nggak punya akses kekuasaan dengan Pak Prabowo, jangan macam-macam lu. Orangnya Pak Prabowo aja begitu salah disikat. Yang gini-gini ini menurut saya pesan yang strong begini ini yang harus Mhm. diperbanyak oleh pemerintah. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang ini kan public distrust terhadap pemerintahan. Kita mesti ngomong jujur, apa yang terjadi sekarang ini ada banyak terjadi besar nih. Iya. Nanti jangan sensi ya orang-orang dekatnya Pak Prabowo kalau kita omongin bahwa itu ada public distrust. Karena sebagai wartawan kita tetap harus semuanya, kalau Pak Prabowo nggak benar kita akan kritik Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo benar ya kita akan apresiasi. Kan gitu ya Mbak Agi ya. Dalam hal ini ketika Pak Prabowo melakukan Mhm. menyikat Mhm. Iya, orang-orang betul. dekatnya, kita akan apresiasi. Tapi kalau Pak Prabowo melindungi orang-orang sebutannya nggak Mhm. benar, ya kita akan kritik Pak Prabowo. Posisi kita jelas di situ. Kan gitu. Sekarang ini kan Iya. memang terjadi di publik itu luar biasanya seperti itu Mbak Agi. Orang begitu, Mhm. misalnya kalau kita nguji Pak Prabowo, oh udah jadi terwok nih sekarang, kan gitu. Ya. Tapi begitu kita mengkritik Pak Prabowo, ini orang nyinyir nih orangnya kan gitu, kerja aja apa aja salah Pak Prabowo. Enggak, sebagai wartawan posisi kita mesti seperti itu. Pak Prabowo benar kita akan dukung, Pak Prabowo nggak benar ya kita akan terus kritik pemerintahan. Karena ya sekarang ini dengan situasi sekarang ketika parlemen sudah seperti itu ya, dan kemudian suara-suara kritis juga tidak cukup banyak, kalau kita tidak melakukan itu, ini pemerintah ini bisa masuk ke jurang loh ya. Kan kita selalu ngomong gitu kan seperti Mbak Agi ya, karena kita bagian dari perahu besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi ketika Pak Prabowo kemarin misalnya bicara soal, oh saya ini pun menarik Mbak Agi ketika di DPR kemarin dia bilang, kalau hati kecil Pak Prabowo katanya dia pengen PDIP itu masuk dalam pemerintahan karena itu semangatnya gotong royong. Kita bilang nggak gotong royong, nggak boleh di DPR. Ada gotong royong di DPR itu fungsinya check and balance gitu. Tapi ketika Pak Prabowo ngomong bahwa oke, tapi terima kasih karena memang ada saya dikritik walaupun hati saya malam-malam pilu, kata Pak Prabowo gitu. Nggak usah pilu Pak, dikritik oleh PDIP. Tugas PDIP harus mengkritik kan begitu. Nah, karena itu kita terusin lagi. Pak Prabowo boleh pilu, dikritik oleh para pengamat, dikritik oleh para ekonom, boleh pilu, tapi sikap Pak Prabowo harus sama juga kepada PDIP gitu, bahwa terima kasih para pengkritik karena dengan cara begitu Anda menjaga saya untuk pemerintahan ini untuk tidak masuk ke jurang. Gitu, baru keren ya lagi ya. Iya, iya. Ya. Justru Pak Prabowo apa dengan adanya oposisi, jangan sampai nggak ada oposisi, walaupun ini oposisi setengah hati mungkin seperti Ya, ya. itu akan membuat indeks demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Yes. Kalau indeks demokrasi menjadi lebih baik, penilaian dari lembaga rating dunia Ya. terhadap
terhadap iklim investasi di Indonesia juga menjadi lebih baik dan ekonomi Iya. kita tentunya di mata dunia dan pada kenyataannya nantinya akan menjadi lebih baik. Jadi jangan takut dengan oposisi, Pak. Kalau perlu ditambah tuh oposisinya. Jadi orang seperti kita, orang ekonom dan sebagainya itu sebenarnya membantu ya, membantu indeks demokrasi kita menjadi Iya. lebih baik. Yes, gitu ya. Dengan free speech seperti ini, kebebasan berbicara, kita memiliki kanal dan kemudian kanalnya jangan diganggu dong, gitu Yes, ya. ya, Baik, mungkin ada yang mengganggu, ada pihak yang tidak ya. suka, atau misalnya dari Ah, pemerintahan mengganggu, ya sebaiknya jangan, karena itu justru yang seperti kita ini, yang juga dipantau oleh pihak luar, oleh pers asing, oleh mereka ingin mendapatkan berita dari kita apa dan sebagainya, selagi kita masih bisa berbicara, itu artinya relasi Indonesia itu masih ya, baik-baik saja, salah ya. satunya karena menjadi salah satu Ya. Tapi indikasi. penting mengingatkan kita review kembali ketika waktu Pak Amin Rais mengkritik hubungannya dengan Teddy kemarin. Kan kita ngomong keyakinan kita bahwa Pak Prabowo itu pasti tidak akan melaporkan Pak Amin. Kan kita gitu ya Mbak Agi ya. Karena kita tahu memang Pak Prabowo bukan Ya, tipe seperti itu. Dan dia bersama ya. dengan Pak Amin Rais. Dan kemudian juga Pak Prabowo pasti tidak akan membiarkan relawan-relawan itu melaporkan tuh Teddy pasti dicegah juga oleh Pak Prabowo. Nggak, jangan macam-macam loh, nggak usah lapor-lapor, laporin Amin Rais kan kira-kira gitu. Kan ada kemarin siapa relawan arus bawah Prabowo. Saya nggak tahu juga tiba-tiba kok ada nama relawan yang kita tahu kan Harus bawah Prabowo, ya ya. apa yang kita tahu Pak Prabowo kan nggak main relawan-relawanan. Mungkin pada pemilu lalu ada, pada pilpres lalu ada, boleh pada pilpres orang pakai relawan-relawan. Tapi ketika sudah jadi presiden, ya semua itu rakyat Mhm. Indonesia. Relawan itu harus dibubarkan setelah itu. Tapi kemarin tiba-tiba ada relawan yang mau melapor ke Mhm. Pak Amin Rais. Tapi kan ternyata tidak ada kan. Sekarang yang melaporkan itu kan gitu. Pasti nggak boleh. Dan gitu-gitu bagus Pak Prabowo Mhm. ya. Kalau ada orang kritik pada pemerintah, kritik pada pejabat di kalangan pemerintahan, kemudian ada orang cari relawan yang mau coba cari muka ngelaporin si orang yang mengkritik pemerintah, langsung dilarang saja ya, karena itu yang merusak indeks demokrasi. Sementara orang yang mengkritik Pak Prabowo itu adalah orang yang sebenarnya membantu pemerintah untuk menjaga indeks demokrasi kita di dunia internasional itu tetap baik. Saya kira itu ya Mbak Gi ya, kita obrolin ini, mudah-mudahan ini kita tunggu Oke. kabar Mhm. baiknya. Kok kabar baik ya, ada orang mau dipecat kok kabar baik. Itu kabar baik karena itu penegakan hukum ya Mhm. gitu ya. sampai sampai ketemu Iya, lagi tunggu ya. keadilannya. Ya, Mhm. sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Saya Hersman Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.